Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam takzim untuk Anda. Tonton video ini sampai selesai agar Bapak dan Ibu paham sepenuhnya, karena di akhir video akan kami jelaskan tata cara pengambilan pensiun yang sebenarnya naskah yang Anda buat sebenarnya sudah sangat menyentuh hati dan memiliki struktur emosional yang sangat kuat. Untuk mengembangkannya menjadi sekitar 300 kata tanpa menghilangkan rasa hormat dan esensi pesannya, kita perlu melakukan deep diving atau pembahasan mendalam pada setiap poinnya. Kita akan menambahkan analisis kebijakan, simulasi perasaan, tips kesehatan mental bagi pensiunan, serta penjelasan teknis tentang birokrasi keuangan negara agar durasinya lebih panjang dan isinya lebih berbobot. Berikut adalah pengembangan naskah tersebut menjadi versi yang jauh lebih detail dan mendalam. Naskah lengkap menjaga martabat di masa purna tugas. Tema, membedah harapan, menepis hoaks, dan menata hati pensiunan 2026. Pembukaan, sebuah penghormatan setinggi langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, yang hari ini masih memberikan kita napas yang lega dan detak jantung yang teratur. Izinkan kami menyapa dengan penuh rasa hormat yang mendalam. Doa terbaik kami sampaikan khusus kepada Bapak dan Ibu semua, para sesepuh bangsa, pejuang negara yang telah menghabiskan masa mudanya demi tegaknya tiang-tiang Republik ini. Kami menyapa para pensiunan ASN yang dulu merapikan administrasi negara, para purnawirawan TNI yang menjaga kedaulatan di garis depan, para purnawirawan Polri yang memastikan ketertiban di lingkungan masyarakat, serta seluruh keluarga besar penerima manfaat taspen dimanapun Bapak dan Ibu berada, dari ujung barat di Sabang hingga ufuk timur di Merauke, dari utara di Miangas hingga selatan di Pulau Rote. Semoga di masa purna tugas ini, Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan yang paripurna, bukan sekadar sehat fisik, tapi juga sehat batin. Semoga setiap usia yang terlewati menjadi keberkahan, rezeki yang diterima selalu cukup dan menenteramkan, serta yang terpenting, diberikan ketenangan hati yang seluas samudra dalam menjalani masa tua yang mulia ini. Sebelum video ini melangkah lebih jauh, kami ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk diam sejenak. Mari kita bicara dari hati ke hati, tanpa ada tabir yang menutupi. Mari kita jujur pada diri sendiri. Pernahkah Bapak atau Ibu mengalami hal ini? Bayangkan sebuah pagi yang sunyi, sebelum azan subuh berkumandang, sebelum cahaya matahari benar-benar menyentuh bumi, mata Bapak dan Ibu sudah terbuka lebar, bukan karena sedang sakit, bukan karena mimpi buruk yang mengejutkan, tapi karena sesuatu yang lebih kuat, harapan. Tangan Bapak atau Ibu langsung meraba meja samping tempat tidur mencari ponsel. Dengan jari yang mungkin sedikit gemetar karena rasa tidak sabar, aplikasi M-Banking dibuka. Atau bagi yang belum terbiasa dengan teknologi, Bapak dan Ibu sudah bersiap-siap mengenakan jaket, bersiap menuju mesin ATM terdekat meskipun udara pagi masih menusuk tulang. Di dalam pikiran Bapak dan Ibu, sebuah roda rencana sudah berputar dengan sangat kencang. Rencana-rencana yang sangat manusiawi, sangat sederhana, namun sangat berarti. Kalau rapel ini cair, aku ingin beli stok beras dan minyak goreng untuk 3 bulan ke depan agar tidak perlu pusing lagi. Aku ingin memperbaiki dinding ruang tamu yang sudah mulai retak supaya kalau anak cucu datang saat lebaran nanti, rumah terlihat rapi. Aku ingin menepati janji pada cucu tersayang untuk membelikan sepeda baru atau sekadar sepatu sekolah. Atau mungkin aku ingin menutup utang kecil di warung sebelah agar tidur malam ini bisa lebih nyenyak tanpa beban. Semua rencana indah itu bertumpu pada satu kabar yang beredar di grup WhatsApp, rapel besar cair hari ini. Namun, apa yang terjadi saat layar ATM menyala biru, angka yang muncul di sana justru tidak berubah sedikit pun, saldo tetap sama. Detik itu juga kami tahu bagaimana rasanya, hati seperti jatuh ke dasar yang paling dalam, bukan hanya karena uangnya tidak ada, tetapi karena harapan yang dibangun dengan rapi itu runtuh seketika. Kecewa itu menyakitkan, tapi kecewa setelah diberi harapan palsu jauh lebih menyiksa. Jika Bapak dan Ibu pernah merasakan sesak di dada saat melihat saldo yang tak kunjung bertambah, padahal kabar burung bilang sudah cair, tolong tulis di kolom komentar dengan satu kata saja,
Pernah. Video ini dibuat bukan untuk menambah kekecewaan, tapi untuk merangkul bapak dan ibu agar tidak lagi menggantungkan harapan pada tiang yang rapuh. Kita akan membedah mengapa ini terjadi dan bagaimana kita menjaga diri dari permainan emosi ini. Bapak dan ibu yang kami muliakan, harapan adalah sesuatu yang suci. Harapan adalah bahan bakar manusia untuk tetap hidup dan bersemangat. Namun, di dunia digital saat ini, harapan seringkali dijadikan alat manipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mengapa para pembuat hoaks senang menyasar pensiunan? Karena mereka tahu bapak dan ibu memiliki dua hal, kebutuhan yang nyata dan loyalitas terhadap informasi. Di era sekarang, siapapun bisa menjadi wartawan dadakan. Cukup dengan modal ponsel, mereka bisa membuat video dengan judul bombastis, menggunakan kata-kata seperti resmi, sudah cair, bocoran pusat, atau fix hari ini. Nada suara tegas. Mereka berbicara seolah-olah memiliki akses langsung ke kantong Menteri Keuangan. Visual yang meyakinkan. Mereka menampilkan foto gedung negara atau tabel angka yang rumit agar terlihat ilmiah. Pertanyaannya, mengapa banyak pensiunan langsung percaya? Jawabannya bukan karena bapak dan ibu kurang pintar. Tidak, justru karena yang mereka sentuh bukan logika, melainkan emosi dan rasa keadilan. Bapak dan ibu sudah bekerja puluhan tahun, sudah mengabdi untuk negara ini dengan tetesan keringat dan air mata. Maka ketika ada kabar seolah-olah negara memberikan tambahan atau bonus, hati bapak dan ibu secara alami akan berkata, ini memang sudah seharusnya saya terima. Ini adalah hak saya atas pengabdian selama ini. Rasa layak menerima inilah yang membuat filter logika kita sedikit menurun. Kita ingin berita itu benar, sehingga kita mengabaikan tanda-tanda bahwa berita itu palsu. Coba jujur, apakah bapak dan ibu pernah merasa sedikit ragu di dalam hati, tapi tetap saja membagikan berita itu ke teman-teman karena berharap berita itu benar? Jika iya, tuliskan di komentar, saya ragu tapi berharap. Mari kita telusuri bagaimana hoaks ini menyebar. Sebagian besar kegelisahan pensiunan tidak dimulai dari pengumuman di televisi atau koran resmi, melainkan dari pesan berantai, forwarded message. Pesan ini biasanya datang dari teman lama di kantor dulu, rekan sejawat di organisasi purnawirawan, atau bahkan saudara sendiri yang merasa peduli. Karena yang mengirim adalah orang yang kita kenal dan kita percayai, maka tingkat kepercayaan kita terhadap isi pesan tersebut langsung meningkat menjadi 100%. Kita berpikir, tak mungkin Pak Budi berbohong, dia kan orang jujur. Padahal kenyataannya adalah Pak Budi pun hanya mendapatkan pesan itu dari orang lain. Ia hanya meneruskan forward tanpa mengecek sumber aslinya, tanpa membaca dasar hukumnya, dan tanpa memverifikasi kebenarannya ke situs resmi pemerintah atau Taspen. Akibat dari pesan berantai ini sangat fatal secara psikologis. Rencana di atas pasir, banyak pensiunan mulai menyusun anggaran berdasarkan uang yang katanya akan cair. Utang prematur. Ada yang berani berutang ke tetangga karena yakin besok akan membayar dengan uang rapel. Janji yang melukai. Ada yang menjanjikan uang jajan kepada cucu yang akhirnya harus diingkari dan menimbulkan rasa malu. Ketika uangnya tidak kunjung datang, yang hancur bukan hanya rencana finansial, tetapi harga diri di depan keluarga. Menurut bapak dan ibu, apakah hoaks tentang uang ini lebih berbahaya dibanding hoaks tentang kesehatan atau politik? Silakan tulis pendapat bapak dan ibu di kolom komentar. Kami ingin tahu perspektif Anda. Bapak dan ibu yang kami hormati, salah satu cara terbaik untuk tidak kecewa adalah dengan memahami bagaimana negara kita bekerja. Salah satu kesalahan terbesar adalah mencampur adukkan harapan pribadi dengan keputusan negara. Negara tidak bekerja berdasarkan kata orang atau video viral. Negara adalah mesin birokrasi yang digerakkan oleh sistem, semuanya terjadwal. Aturan, semuanya tertulis. Dasar hukum, semuanya harus memiliki payung hukum berupa UU atau PP. Keinginan kita, sekuat apapun itu, tidak bisa menggantikan peraturan pemerintah PP. Disinilah letak penipuan video-video viral tersebut. Mereka tidak pernah berani menunjukkan nomor PP yang jelas, lembaran negara resmi, kutipan dokumen dari Kementerian Sekretariat Negara. Jika sebuah rapel itu benar-benar resmi, maka pengumumannya tidak akan lewat bocoran di YouTube yang tidak jelas siapa pemilik akunnya.
Pengumuman itu akan tampil di situs resmi Setnek, Kemenko, atau portal berita nasional seperti TVRI dan Antara. Coba pikirkan baik-baik secara logika. Jika benar ada pembagian uang triliunan rupiah untuk jutaan pensiunan, mungkinkah hal sebesar itu disembunyikan atau hanya diketahui oleh satu akun media sosial saja? Tentu tidak mungkin. Tulis di komentar menurut Bapak dan Ibu. Masuk akal atau tidak masuk akal kabar rahasia seperti itu hanya ada di satu video YouTube. Sekarang mari kita bicara tentang PT Taspen Persero. Banyak dari kita yang seringkali gemas atau marah kepada Taspen saat uang belum cair. Namun, mari kita dudukkan persoalannya dengan lurus. Taspen adalah pelaksana, bukan pembuat kebijakan. Taspen tidak memiliki wewenang untuk menentukan berapa kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak berhak menentukan kapan rapel dibayarkan. Taspen adalah kasir negara yang bertugas menyalurkan uang berdasarkan perintah resmi. Taspen hanya boleh mengeluarkan Rp1 pun jika sudah ada 2 benda sakti. Peraturan pemerintah, PP, yang sudah ditandatangani Presiden. Petunjuk teknis, Juknis, dari Kementerian Keuangan yang berisi rincian cara membayarnya. Tanpa kedua dokumen ini, jika direksi Taspen nekat mencairkan uang, mereka akan dianggap melanggar hukum, merugikan keuangan negara, dan bisa berujung pada tindak pidana korupsi. Bukan karena mereka pelit, bukan karena mereka tidak peduli pada nasib pensiunan, tapi karena mereka harus patuh pada hukum. Pertanyaannya untuk Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu ingin menerima uang yang statusnya ilegal atau salah bayar yang suatu saat nanti bisa diminta kembali oleh negara atau menyeret petugas ke ranah hukum? Tulis di komentar pilihan Bapak dan Ibu, menunggu tapi aman atau cepat tapi berisiko. Ada satu lagi kebohongan yang sangat sering muncul di video-video penipuan. Janji bahwa semua pensiunan akan mendapatkan jumlah yang sama. Contohnya, semua pensiunan dapat rapel 5 juta rupiah. Bapak dan Ibu yang sudah puluhan tahun mengabdi pasti tahu bahwa sistem kepegawaian kita tidak pernah mengenal sama rata dalam hal nominal gaji. Semuanya dihitung secara proporsional berdasarkan golongan terakhir I, 2, terapadi, atau IV, masa kerja golongan, pangkat terakhir, status tunjangan keluarga, istri, suami, anak. Jika ada seseorang yang mengatakan semua orang dapat jumlah yang sama, itu bukan sekadar penyederhanaan informasi, itu adalah penyesatan. Informasi palsu ini menciptakan ekspektasi yang salah. Ketika nantinya, misal, ada kenaikan resmi dan Bapak Ibu hanya menerima sesuai golongan, Bapak Ibu akan merasa dicurangi oleh petugas bank atau Taspen. Padahal, rumusnya memang sudah seperti itu sejak dulu kala. Mana yang Bapak dan Ibu lebih sukai? Mengetahui fakta yang detail meskipun nominalnya mungkin tidak sebesar impian, atau diberi janji besar yang ternyata hanya isapan jempol? Silakan jawab di kolom komentar. Lantas, bagaimana kondisi hukum kita hari ini di awal tahun 2026? Mari kita bicara fakta agar Bapak dan Ibu memiliki pegangan yang kuat sampai detik ini. Dasar hukum utama untuk pembayaran pensiun kita masih mengacu pada peraturan pemerintah PP nomor 8 tahun 2024. Ini adalah aturan yang menetapkan penyesuaian pensiun pokok yang terakhir. Sejauh ini, belum ada peraturan pemerintah baru yang mengatur tentang rapel khusus untuk tahun sebelumnya secara mendadak. Dalam hukum tata negara, aturan lama tetap berlaku sepenuhnya selama belum dicabut atau diganti dengan aturan yang baru. Kita harus memahami bahwa pembuatan aturan keuangan negara itu prosesnya panjang, analisis fiskal, menghitung apakah uang di kas negara cukup, harmonisasi, mencocokkan data jutaan pensiunan agar tidak ada yang terlewat, sinkronisasi, memastikan bahwa kenaikan di satu sektor tidak menimbulkan ketimpangan di sektor lain. Proses ini memang kelihatannya lambat dan membosankan, tetapi itulah cara negara melindungi hak Bapak dan Ibu agar saat dibayarkan nanti jumlahnya tepat dan tidak ada sengketa di kemudian hari. Bapak dan Ibu setuju atau tidak bahwa lebih baik pemerintah berhati-hati dalam mengelola uang rakyat daripada terburu-buru, lalu terjadi kekacauan data? Tulis pendapat Anda. Hoaks tentang uang bukan sekadar salah ketik atau salah bicara. Di usia senja Bapak dan Ibu, hoaks finansial adalah pencuri yang sangat jahat, mencuri ketenangan. Pikiran yang tadinya tenang jadi penuh spekulasi, mengganggu kesehatan. Menunggu kabar yang tidak pasti bisa meningkatkan hormon stres, kortisol, yang berujung pada naiknya tekanan darah dan asam lambung, memicu konflik. Hubungan dengan pasangan atau anak bisa tegang hanya karena perdebatan soal uang yang sebenarnya belum ada. Masa pensiun seharusnya menjadi
Golden Age atau masa keemasan. Masa di mana bapak dan ibu duduk santai di teras, menikmati teh hangat, melihat burung berkicau, dan bercengkrama dengan keluarga. Bukan masa di mana bapak dan ibu harus memegang ponsel dengan cemas setiap menit hanya untuk mengecek saldo. Apakah bapak dan ibu setuju bahwa ketenangan hati adalah aset atau kekayaan yang jauh lebih besar daripada uang jutaan rupiah di usia saat ini? Tulis di komentar jika Anda setuju. Agar tidak ada lagi simpang siur, mari kita garis bawahi fakta yang benar untuk bulan Januari 2026 ini. Gaji pensiun rutin pasti dibayar. Hak bapak dan ibu untuk gaji pensiun bulanan tidak akan hilang. Jadwal tetap, mekanisme pembayaran tetap sama. Biasanya dana sudah masuk dan siap diambil paling lambat tanggal 1/5 setiap bulannya, tergantung mitra bayar, dan secara sistem keseluruhan selesai pada 20 Januari 2026. Bukan rapel. Jika ada penyesuaian, itu adalah penyesuaian reguler tahun berjalan sesuai aturan yang ada, bukan rapel misterius tahun-tahun sebelumnya yang sering digembar-gemborkan oleh akun YouTube bodong. Mohon bedakan antara kenaikan gaji berkala yang diumumkan lewat pidato kenegaraan resmi dengan rapel dadakan yang muncul dari pesan WhatsApp. Jika ada kenaikan, pemerintah pasti akan mengumumkannya di depan seluruh rakyat Indonesia lewat sidang paripurna atau konferensi pers resmi kementerian sambil menunggu kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah di masa depan. Ada satu hal penting yang bisa Bapak dan Ibu lakukan sekarang, pastikan data Anda valid. Seringkali kendala pembayaran bukan karena uangnya tidak ada, tapi karena masalah administratif, status keluarga. Apakah ada perubahan status, meninggal dunia, anak sudah dewasa, bekerja, menikah. Autentikasi. Pastikan Bapak dan Ibu rutin melakukan autentikasi lewat aplikasi agar sistem tahu bahwa penerima manfaat masih berhak. Nomor rekening. Pastikan rekening tetap aktif dan tidak pasif, dorman. Kesalahan data bisa mengakibatkan kelebihan bayar. Jika ini terjadi, negara akan memotong gaji Bapak dan Ibu di bulan berikutnya secara otomatis untuk mengembalikan kelebihan tersebut. Tentu Bapak dan Ibu tidak ingin gaji bulan depan tiba-tiba terpotong besar karena kesalahan data. Bukan? Maka lebih baik repot sedikit mengurus administrasi ke kantor Taspen terdekat atau lewat aplikasi resmi daripada bermasalah panjang di masa depan. Bapak dan Ibu yang kami cintai dan kami muliakan, masa pensiun adalah masa panen. Setelah puluhan tahun Bapak dan Ibu menanam bakti dan pengabdian untuk nusa dan bangsa, sekaranglah saatnya menikmati hasilnya. Jangan habiskan energi yang berharga itu hanya untuk mengejar bayangan yang belum tentu nyata. Negara tidak akan melupakan jasamu. Jika memang ada kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan, pemerintah pasti akan menyampaikannya dengan cara yang terhormat dan terbuka. Selain dari sumber resmi pemerintah, anggaplah berita-berita lain itu hanya sebagai hiburan semata, jangan dimasukkan ke dalam hati, apalagi sampai merusak suasana rumah. Gunakanlah waktu Bapak dan Ibu untuk meningkatkan ibadah dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Menikmati hobi yang dulu sempat tertunda karena kesibukan kerja, bermain dengan cucu, dan melihat mereka tumbuh besar. Ketenangan hati adalah obat terbaik bagi kesehatan di usia lanjut. Mari kita berkomitmen hari ini untuk menjadi pensiunan yang cerdas digital. Tidak mudah terpancing judul video yang bombastis, tidak mudah menyebarkan berita yang belum jelas sumbernya. Selalu tenang dan tabayun, cek dan recheck. Jika Bapak dan Ibu merasa penjelasan dalam video ini bermanfaat dan menenangkan, kami mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk membagikan, share video ini kepada rekan-rekan pensiunan lainnya. Mari kita putus mata rantai hoaks dan kecemasan di kalangan orang tua kita. Sebelum kami tutup, silakan tuliskan di kolom komentar apa harapan atau doa Bapak dan Ibu untuk kesejahteraan pensiunan di tahun 2026 ini. Tuliskan dengan bahasa yang sopan dan penuh kebijaksanaan sebagai cerminan sesepuh bangsa. Terima kasih atas segala pengabdian Bapak dan Ibu. Kami sangat bangga memiliki generasi pejuang seperti Anda. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Biasanya, kalimat seperti ini digunakan oleh para pembuat konten sebagai janji atau pemanis di bagian awal atau tengah. Namun, karena naskah kita bertujuan untuk mengedukasi dan melawan hoaks,
Kalimat ini bisa digunakan sebagai contoh kalimat yang sering dipakai penipu, atau jika memang sudah ada pengumuman resmi, bisa digunakan sebagai penegas. Jika Anda ingin kalimat tersebut terdengar lebih meyakinkan dalam video, Anda bisa menggunakan variasi ini. Opsi 1, formal. Cukup tunggu 1 hari, dana tersebut akan langsung tersedia di rekening Bapak dan Ibu. Opsi 2, lebih santai akrab. Hanya perlu tunggu 1 hari lagi, uangnya pasti sudah masuk ke saldo rekening Bapak dan Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.